kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya pastinya. Nah, sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Yang akan kita bahas yaitu tentang poster. Di sini siapa yang pernah tahu poster? Ayo, siapa yang pernah tahu? Poster itu adalah suatu plakat yang dipasang, biasanya tuh dipasang di tempat-tempat umum. Ada yang dipasang di depan kantor, ada yang dipasang di depan sekolah, puskesmas mungkin, ataupun toko-toko ya. Nah, pada umumnya poster itu berisi tentang gambar, informasi, ataupun pesan suatu topik yang disampaikan kepada pembacanya. Apabila informasi pada poster tersebut itu mudah dipahami, maka nilai poster tersebut bisa dinilai dengan baik dan inovatif. Itu anak-anak, kalau kita ingin membuat poster itu kita juga harus memperhatikan beberapa unsur ya. Ada beberapa unsur yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu judul. Kalau judul itu, kalau membuat judul poster itu harus singkat, padat, dan jelas, nggak boleh bertele-tele ya. Nah, kita juga harus memperhatikan penulisannya. Kalau alangkah baiknya itu bisa dilihat dengan jarak 2 meter gitu ya. Ibu mau kasih contoh judul poster itu, menyikapi ciri-ciri pubertas itu ya. Jadi kalau penentuan judul poster itu harus singkat, padat, dan jelas. Nah, unsur yang kedua yaitu informasi atau isi. Jadi isi dari poster tadi itu berisi penjelasan judul tadi. Sebagai contohnya, kalau kita mengambil cara menyikapi ciri-ciri pubertas, kita bisa memasukkan informasinya itu pengertian pubertas, atau enggak gitu ciri-ciri alat kelamin sekunder pada pubertas, atau cara menyikapi ciri-ciri pubertas gitu ya. Nah, kita juga harus memperhatikan cara penulisannya. Kalau supaya lebih efektif ya, cara penulisan informasi atau isinya itu bisa dibuat poin-poin supaya mudah dipahami. Nah, unsur yang ketiga yaitu gambar. Gambar itu agar membuat poster lebih menarik. Tetapi kita mengambil gambarnya juga harus sesuai dengan judul dan informasinya ya. Unsur yang keempat yaitu sumber atau daftar pustaka. Jadi kita bisa mengambil informasi ataupun gambarnya itu dari berbagai sumber, bisa dari buku ataupun internet dan sebagainya ya. Bagaimana anak-anak, ada yang ditanyakan dari penjelasan tadi tentang unsur-unsur poster ataupun cara membuatnya? Ada? Tidak ya? Kalau berbicara tentang pubertas, Ibu kira kelas 6 pasti sudah mengalami pubertas ya. Nah, masa-masa seperti ini sebaiknya kita isi dengan hal-hal yang positif. Apa saja hal-hal positif itu anak-anak? Siapa yang tahu? Iya, membaca buku untuk menambah pengalaman. Benar sekali. Ada yang tahu lagi? Bisa berolahraga setiap hari agar tubuh kuat, agar tubuh sehat, selalu fit ya. Dan bisa lagi itu dengan peduli lingkungan ya. Karena peduli lingkungan itu sangat penting ya. Ibu akan memutar sebuah video tentang kepedulian terhadap lingkungan. Jadi kalian harus menyimak dan harus memperhatikan ya. Kan ya anak, dan dipahami isi dari video ini ya yang akan Ibu putar. Aku orang yang mudah mengingat masa lalu, terutama masa lalu ketika aku dipertemukan dengan orang yang baik. Waktu terbaikku untuk mengingat adalah ketika aku bersantai. Saat itu, aku diajak temanku untuk bertemu. Dia begitu bersahabat.
suatu hal yang sangat berarti bagiku dan bermanfaat bagi orang lain. Pagi itu aku jalan-jalan. Langit cerah sekali menyapa pagi. Meski jalanan ramai, aku acuh tak acuh tetap mendengarkan musik. Aku lelah. Kebetulan aku lihat bangku dan duduk di sana. Aku sangat sibuk dengan ponselku. Tak peduli dengan sekitar. Cukup lama aku duduk di situ. Selang beberapa saat, kulihat orang asing di seberang jalan. Dia membuang sesuatu di tong sampah. Ya, pasti itu sampah. Dalam benakku bertanya, siapa dia? Dan di lain hari, keramaian pasar menyibukkan kota. Nah, semuanya tadi sudah memperhatikan kan videonya, sudah memahami isinya juga kan. Nah, itu adalah suatu video yang bisa kita buat sebagai pembelajaran bahwa kita harus peduli terhadap lingkungan. Kalau di sekolah ya harus membuang sampah pada tempatnya, nggak hanya di sekolah tapi di mana saja. Kalau kita pas jalan terus ada sampah, itu nggak usah gengsi ya, diambil saja, dibuang di tempat sampah walaupun itu bukan milik kita, sebagai bukti bahwa kita cinta terhadap lingkungan, bahwa kita peduli terhadap lingkungan. Masih ingat kan pembelajaran yang kemarin tentang lingkungan itu sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Jadi kita harus peduli terhadap lingkungan. Kalau di video tadi gimana? Rawatlah lingkungan, maka lingkungan akan merawat kita, gitu ya. Jadi kita harus peduli terhadap lingkungan karena itu sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana anak-anak? Ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? Alhamdulillah sudah paham semua ya. Halo anak-anak, bagaimana? Masih semangat ya untuk pembelajaran hari ini? Baik, semangat semua, alhamdulillah. Di sini Ibu ada sebuah cerita tentang bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Mohon didengarkan ya anak-anak. Terik matahari seakan membakar siang. Sekelompok siswa SD berhamburan keluar dari sekolah. Di depan sekolah, berbagai jenis jajanan sudah berjajar menanti pelanggan dirinya. Panasnya siang membuat para siswa tak segan merogoh uang di sakunya untuk membeli minuman dingin berwarna merah menyala. Sebagian membeli bakso yang dicelup ke dalam saus yang tak kalah merah warnanya. Anak-anak tersebut tidak sadar betapa bahayanya menanti mereka. Mereka tidak paham bahwa beberapa tahun ke depan merah sirup dan saus tersebut akan menggerogoti organ tubuh mereka. Pengawasan BPOM dalam 5 tahun terakhir menunjukkan masih banyak jajanan anak sekolah yang tidak sehat. Hasil pemantauan pangan jajan adalah sekitar 40-44% mengandung rodamin, formalin, borak, serta pemanis buatan dalam kadar tinggi, seringkali ditemukan di antara jajanan di sekitar SD. Sesungguhnya rodamin adalah zat pewarna tekstil, sementara formalin adalah bahan pengawet yang juga dipakai untuk mengawetkan jenazah, dan boraks adalah bahan kimia yang kerap dipakai sebagai pencampur dalam pembuatan deterjen. Bayangkan reaksi
organ tubuh kita ketika menerima bahan-bahan kimia. Lingkungan di sekitar sekolah patut mendapat perhatian khusus terhadap bahaya ini. Mengapa? Siswa di sekolah dasar cenderung lebih mudah tertarik dengan makanan yang berwarna-warni cerah. Oleh karenanya, sangat diharapkan peran sekolah untuk menyediakan kantin yang menjual makanan sehat. Menyikapi hal ini, BPOM mengadakan aksi nasional menuju makanan jajan anak sekolah yang aman, sehat, dan bergizi. Komunitas sekolah menjadi mitra yang akan diberdayakan untuk bekerja sama menjalankan aksi ini. Untuk itu, orang tua siswa dan sekolah perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya makanan bergizi serta mengenal tanda-tanda makanan yang tidak aman dikonsumsi. Mari kita ciptakan generasi sehat melalui makanan yang sehat. Nah, dari cerita di atas, Ibu akan menarik kesimpulan bahwa makanan di sekitar sekolah belum tentu menyehatkan tubuh kita, karena ada beberapa makanan yang mengandung zat kimia yang tidak menyehatkan bagi tubuh kita. Nah, mulai sekarang kita harus pandai-pandai memilih jajanan yang ada di sekolah. Lebih baiknya kalian membawa bekal dari selanjutnya, yaitu bagaimana wujud kewajiban kalian terhadap tubuh kalian, yaitu melestarikan adat dan budaya yang ada di sekitar kalian. Ada banyak adat dan budaya yang ada di sekitar kalian, seperti alat musik dan lagu daerah. Seperti alat musik yang ada di sekitar kalian, yaitu angklung, terus apalagi kendang, terus apalagi ketipu, ya, dan masih ada banyak. Terus sedangkan lagu, yaitu salah satunya yaitu Meriam Tomang. Meriam Tomang yaitu lagu daerah yang berasal dari Tapanuli. Makna dari lagu Meriam Tomang yaitu tentang perjuangan putra putri Batak yang melawan penjajah yang ada di daerah mereka dengan menggunakan senjata Meriam. Akan membawakan sebuah lagu Meriam Tomang. Mohon didengarkan semuanya ya anak-anak. Sebenang madi kinjangkan panjang madi ton pangeon nikotin masuk ringkring malamon. Meriam Tomang dainang sinapang masih. Meriam Tomang dainang sinapang masih. Selendang madi kinjakai panjang madi ton pangeon nikotin masuk ringkring Meriam Tomang dainang sinapang masih. Oh Meriam Tomang dainang sinapang masih. Setelah mendengarkan lagu tentang Meriam Tomang, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang bermain interval nada. Interval nada dibagi menjadi dua, yaitu interval nada harmonis dan interval nada melodis. Apa sih interval nada harmonis? Interval nada harmonis yaitu dimainkan dengan cara dua nada secara langsung. Dan kalau interval melodis yaitu dua nada yang dimainkan secara beda-beda. Nah, ada pun juga tentang ciri-ciri interval. Yang pertama yaitu interval prim, yang kedua yaitu interval second, yang ketiga yaitu interval terce, yang keempat yaitu interval quart, yang kelima yaitu
Subtema 1 sudah selesai ya. Sekarang masuk subtema yang kedua, yaitu tentang membangun masyarakat sejahtera. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang hak sebagai warga negara Indonesia. Ibu mau tanya, di sini ada yang tahu nggak apa itu hak? Oke, kalau nggak ada yang tahu, Ibu akan jelaskan. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Ada beberapa bentuk hak warga negara Indonesia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, yaitu setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, yaitu tentang setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, satu lagi, hak warga negara Indonesia yang tidak kalah pentingnya dari hak-hak yang lain, yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran. Kenapa? Karena di situ adanya pemenuhan hak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, yaitu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan. Yang kelima, yaitu kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan keyakinan yang diyakini. Terus yang keenam, mempertahankan wilayah NKRI. Dan yang ketujuh, yaitu bebas untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat masing-masing. Sekarang Ibu akan memberikan sebuah video, nanti dilihat dan disimak baik-baik ya. Terus nanti juga kalau semisal ada yang penting boleh ditulis. Silahkan dilihat. Hak-hak warga negara Indonesia. Teman-teman separuh, ayo kita cari tahu hak-hak warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal Ayo ditulis yang sekarangnya penting. hak mendapat perlindungan hukum. Pasal 27 ayat 2, hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 3, hak ikut serta dalam upaya bela negara. Pasal 28E ayat 3, hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta menyuarakan pikiran. Pasal 28E ayat 1, hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah. Pasal 30 ayat 1, hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1, hak mendapat pendidikan. Pasal 28C ayat 1, hak kebebasan memilih dan melakukan nasional. Pasal 33 ayat 3, hak memanfaatkan sumber daya alam. Pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan mendapat kesempatan dipelihara oleh negara. Pasal 28 ayat 1, hak memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, teman-teman, itu tadi adalah hak warga negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sampai jumpa. Nah, jadi sudah paham ya, udah ditulis semua kan tadi. Kalau itu nanti dipelajari lagi, dibaca biar kalian terus paham. Baik anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan tentang ragam tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, di antaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, jika tidak ada, Bapak akan
menjawabnya ya. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu 1. Tari kreasi daerah atau tradisional. Yang kedua, tari kreasi modern. Yang ketiga, tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Yang kedua yaitu tari kreasi modern. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya. Dan ketiga adalah tari kontemporer, adalah tari yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Nah, di sini ada macam-macam tari di Indonesia. Yang pertama yaitu tari Saman yang berasal dari Aceh. Nah, yang kedua yaitu tari piring. Tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Yang ketiga yaitu tari jaipong. Tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Nah, dan yang terakhir tari reog. Tari reog yang berasal dari Jawa Timur. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Contohnya tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat, tari serimpi yang berasal dari Keraton Kesultanan Mataram, dan yang terakhir tari legong yang berasal dari Bali. Yang kedua yaitu tari perpasangan, adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Contohnya tari gambyong yang berasal dari Jawa Tengah, tari bedaya yang berasal dari Yogyakarta. Yang ketiga tari zapin yang berasal dari Riau. Dan yang terakhir adalah tari kelompok. Tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Contohnya tari kecak yang berasal dari Bali, tari cakalele yang berasal dari Maluku, dan tari gantar yang berasal dari Kalimantan Timur. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Dan akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.